mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik tahun 2023 yang diselenggarakan oleh STK Santo Yakobus Merauke. Kita akan bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Untuk hari ini kita akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Bagaimana hari ini? Hadir semua? Hadir. Ada yang tidak hadir? Ya, hadir semua. Puji Tuhan kalau semua hari ini boleh hadir dalam keadaan sehat. Nah, kita akan memulai pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti hari ini, dan materi kita untuk hari ini yaitu lingkungan turut mengembangkan diriku. Bisa diulang? Materi kita hari ini tentang apa? Lingkungan turut mengembangkan diriku. Ya, lingkungan turut mengembangkan diriku. Sebelum kita lanjut untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Diminta salah seorang anak untuk memimpin kita di dalam doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Yunes? Ya. Semua berdiri. Kita akan berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas berkat yang berlimpah bagi kami. Engkau perbaikan lingkungan yang tempat kami tinggal bersama sesama. Kami tumbuh dan berkembang menjadi pribadi di lingkungan baik di desa maupun di kota. Berkatilah kami dalam pelajaran ini, agar semakin memahami lingkungan sosial sekitar kami yang turun membentuk kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantara Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, terima kasih untuk Yunes yang memimpin kita dalam doa hari ini. Silakan duduk. Nah, anak-anak, untuk materi kita hari ini, tujuan pembelajaran yang kita mau capai adalah anak-anak bisa mengenal dan memahami peranan lingkungan terhadap perkembangan diri anak-anak, sehingga dapat bersyukur hidup dalam lingkungan sosial yang mendukung dan nyaman. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah yang pertama, anak-anak bisa menyebutkan situasi alam di tempat tinggalnya. Jadi kita bisa menyebutkan situasi yang ada di tempat tinggal kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan kebiasaan-kebiasaan di lingkungan tempat tinggal anak-anak.
Yang ketiga, anak-anak bisa menceritakan tentang kebiasaan Yesus bersama keluarganya berdasarkan Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan rasa syukur atas lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan menjawab dua pertanyaan sebagai awal pembelajaran hari ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman anak-anak tentang pelajaran ini. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, bagaimana suasana hidup orang di desa dan di kota? Jadi anak-anak bisa menyebutkan tentang suasana orang-orang yang hidup di kota dan yang hidup di desa. Bisa? Bisa. Siapa yang bisa menyebutkan situasi orang-orang yang ada di kota dan yang ada di desa? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, coba Patrick, silakan. Bagaimana suasana hidup orang di desa dan di kota? Semangat gotong royong yang sangat tinggi. Ya, kalau di desa itu masih nampak semangat gotong royong yang sangat tinggi. Apalagi kalau di desa? Saya, Pak. Oke, Viola. Udara sejuk namanya pesona. Ya, kalau di desa, ya betul bahwa di desa itu udaranya masih sejuk. Karena di desa itu masih banyak, ya masih banyak pepohonan, masih banyak penghijauan yang dapat kita lihat kalau di desa. Di desa ada banyak sawah yang biasa kita lihat, padi yang tumbuh bagus. Kemudian di desa juga masih banyak coklat yang biasa kita lihat. Apalagi kalau di desa, apa yang biasa kita lihat di sekitar kita? Ada banyak apa lagi? Yang banyak ditanam sekarang, banyak durian. Ada banyak durian. Itu yang banyak biasa kita lihat di desa. Kemudian untuk di kota, Saya, Pak. ya kalau Coki boleh. Banyak yang bekerja sebagai petani. Ya kalau di desa juga banyak orang yang bekerja sebagai petani. Ya kalau di desa banyak orang yang bekerja sebagai petani. Kemudian kita pindah ke kota. Bagaimana suasana kalau di kota? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Caca, kalau di kota kira-kira bagaimana? Udaranya panas karena lebih banyak bangunan. Ya, memang kalau di kota itu kalau kita masuk ke kota biasanya yang kita rasakan adalah udaranya itu sangat panas. Karena di kota yang banyak kita lihat adalah bangunan. Ada banyak bangunan yang ada di kota. Pepohonan sudah jarang karena bangunan yang kita lihat banyak. Bangunan yang bertingkat-tingkat sehingga itu yang menyebabkan biasanya udara menjadi panas. Ya. Apalagi? Saya, Pak. Ya, adik. Banyak polusi udara karena kendaraan. Ya, kalau di kota kita bisa melihat polusi udara karena di kota itu lebih banyak kendaraan. Kita bisa melihat padatnya kendaraan kalau di kota. Beda kalau di desa jarang sekali kendaraan. Tapi kalau di kota padat dan di kota itu biasa juga macet karena banyaknya kendaraan. Apalagi? Saya, Pak. Ya, Yunes. Banyak pegawai restoran. Ya, kalau di kota yang biasa kita lihat adalah banyak pegawai-pegawai kantoran. Kalau di kota ada banyak pegawai-pegawai kantoran. Kalau di kota, nah, kita akan lihat gambar di depan ini. Kalau kita lihat gambar ini memisahkan tentang seorang anak Gembala. ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu tentang anak gembala. Pernah dengar lagu anak gembala? Nah. Pernah? Ya, kita berdiri dulu. Kita berdiri sambil menyanyikan lagu ini. Aku adalah, sambil tepuk tangan ya. Ya, 2, 3. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira, karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. La 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 la. Anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu tentang anak gembala ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan
yang pertama, sesuai dengan lagu yang kita sudah nyanyikan tadi, lagu ini mengisahkan tentang apa? Ya, Yunes. Lagu ini Yunes mengisahkan tentang apa? Ada gembala yang menjaga ternak. Ya, lagu ini mengisahkan tentang seorang anak gembala yang menjaga ternaknya. Kemudian, pertanyaan yang kedua. Bagaimana sikap si anak gembala dalam lagu tersebut? Bagaimana sikap si anak gembala dalam lagu tersebut? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, oke. Si anak gembala senang bekerja dan tidak malas. Ya, jadi sikap anak gembala itu betul. Jadi dia bagaimana? Senang bekerja. Iya, anak gembala itu Senang bekerja. bagaimana? Senang bekerja. Dia senang bekerja, kemudian dia tidak malas. Dia senang bekerja, dia juga tidak malas, dia rajin untuk membantu orang tuanya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana perasaan si anak gembala itu? Kira-kira bagaimana ketika kita menyanyikan lagu tadi itu? Bagaimana perasaannya? Ya, perasaannya bagaimana? Perasaan si anak gembala selalu diam dan gembira. Ya, perasaan si anak itu dia selalu apa? Senang dan riang gembira. Jadi kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, kita juga harus senang dan kita juga harus riang gembira. Kalau melakukan sebuah pekerjaan, jangan cemburu, ya. Tetapi kita harus apa? Senang dan riang gembira. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat, apa pesan dari lagu anak gembala yang dapat kamu terima? Apa pesannya kira-kira? Yes, Monita. Apa pesan? Kita harus rajin membantu orang tua. Iya, tuh. Setuju sama? Ya. Jadi pesan yang bisa kita terima dari lagu itu adalah kita harus rajin membantu orang tua. Seperti anak gembala tadi, dia rajin membantu orang tua dengan menjaga ternaknya. Apalagi ada lagi pesan yang bisa kita terima dari lagu itu? Saya, Pak. Patrick? Bekerja dengan senang dan tulus. Iya. Jadi pesan yang bisa kita terima dari lagu tersebut adalah kita harus bekerja dengan senang dan juga harus dengan tulus. Apa lagi? Saya, Pak. Oke. Bertanggung jawab untuk sebuah pekerjaan. Iya. Ya, jadi pesan yang bisa kita terima lagi, Viola sudah mengatakan bahwa kita harus bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan yang diberikan orang tua kepada kita. Ada pekerjaan di rumah? Ada semua pekerjaan di rumah? Masing-masing bertanggung jawab atau tidak dilaksanakan? Semua bertanggung jawab? Ya, terima kasih kalau semua bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh orang tua. Nah, anak-anak, lagu tadi ini tentang anak gembala ini mengisahkan tentang kehidupan seorang anak gembala di desa atau kampung yang selalu apa tadi? Ceria. Jadi anak ini selalu ceria. Kemudian ia membantu orang tuanya dalam menggembalakan ternak atau hewan. Ya, dia membantu orang tuanya dengan menggembalakan ternak. Kemudian oleh karena lingkungan alam yang subur dan hijau, si anak gembala dapat memberi makan hewan ternaknya dengan baik. Karena di desanya itu, di kampung halamannya itu ada banyak rumput yang hijau, maka ia bisa memberikan makanan kepada ternaknya. Kemudian berikut, jadi si anak sejak kecil, anak gembala ini sudah belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan. Dia sudah mulai bertanggung jawab dalam sebuah pekerjaan yang dipercayakan oleh orang tuanya kepadanya. Jadi kita juga bisa mencontoh dari anak ini, kita harus bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang telah diberikan oleh orang tua kepada kita. Nah, sekarang kita akan masuk dalam diskusi kelompok, masing-masing duduk sesuai dengan kelompoknya seperti ini. Pertanyaan yang sudah ada di depan.
Pertanyaan yang pertama, tuliskan 3 kebiasaan yang masih dipelihara di masyarakat di mana kalian tinggal. Jadi yang dituliskan adalah kebiasaan di dalam masyarakat. Apa? Kebiasaan. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Di mana kamu tinggal? Coba masing-masing nanti melihat kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di mana kamu tinggal. Kemudian soal yang kedua, tuliskan satu lagu yang berasal dari daerahmu. Jadi ada yang dari Toraja, ada mungkin dari Flores, dari Makassar, ada yang Jawa. Masing-masing nanti bisa menuliskan satu lagu dari daerahnya masing-masing. Kemudian apa isi dari lagu tersebut? Bisa? 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 Oke. Kemudian yang ketiga, tuliskan 3 jenis permainan yang ada di daerahmu dan apa saja manfaat permainan itu untuk dirimu dan temanmu. Masing-masing silakan berdiskusi dan sebentar masing-masing kelompok mewakili untuk presentasi di depan. Silakan dikerjakan. Diskusi sekarang. Diskusi, sudah selesai diskusi? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Oke. Nah, masing-masing sekarang Pak Guru minta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang telah didiskusikan bersama. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Yunes, silakan. Ya, coba yang lain didengar bagaimana hasil dari kelompok 1. Terima kasih hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1. Nomor 1, kebiasaan yang masih dipelihara di masyarakat tempat tinggal kami yaitu pertama, gotong royong jika ada pesta atau duka. Kedua, syukuran panen setiap tahun. Ketiga, dero pada pesta perkawinan. Keempat, Mabadong untuk suku Toraja pada peristiwa kematian. Nomor 2. Salah satu lagu daerah dari Toraja yaitu Marendeng Marampa. Isinya tentang keadaan pemukiman tanah Toraja, di mana sebagian masyarakatnya merantau. Susah senang dihadapi untuk meraih kesuksesan. Nomor 3. 3 jenis permainan yang ada di daerah kami yaitu 1. Bebak sodor, manfaatnya untuk melatih interaksi sosial. 2. Engklek, manfaatnya untuk melatih keseimbangan. 3. Petak umpet, manfaatnya untuk melatih untuk bekerja sama. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya, setelah semua sudah mempresentasikan dari kelompok 1 dan kelompok 2 hasil diskusi, memang setiap daerah ini memiliki tradisi atau kebiasaan yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang ada yang masih berlaku pada saat ini. Ini adalah warisan dari nenek moyang kita secara turun-temurun. Nah, biasanya ada tradisi syukuran panen. Ini masih berlaku juga di daerah kita. Ada tradisi syukuran panen. Kemudian tadi ada tradisi dero pada pesta perkawinan. Kemudian untuk suku Toraja biasanya masih ada kebiasaan kalau ada peristiwa kematian, ada biasa Ini adalah tradisi
yang turun-temurun dari nenek moyang. Kemudian setiap daerah memiliki lagu daerah yang menggambarkan kehidupan masyarakat juga keindahan alamnya. Jadi lagu-lagu itu biasanya menggambarkan tentang bagaimana kehidupan masyarakat di tempat itu, juga melukiskan tentang keindahan alam yang ada di daerah itu masing-masing. Nah, selain itu ada juga permainan-permainan tradisional. Ada permainan tradisional, juga ada permainan modern. Ya. Biasanya ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, jenis permainan yang dapat dimainkan bersama anak laki-laki dan anak perempuan misalnya apa? Itu bisa digabung, misalnya petak umpet. Biasa kamu lakukan ini? Ya, petak umpet. Kemudian untuk perempuan yang biasa untuk anak laki-laki biasanya mereka bermain orang-orangan. Itu biasa dilakukan oleh laki-laki. Apa lagi? Iya, biasa dilakukan oleh laki-laki misalnya main gasing, layang-layang, dia main ke lereng. Ya. Tetapi kalau perempuan, biasanya pada umumnya perempuan ini bermain apa? Boneka, masak-masakan dan lain-lain sebagainya. Ini biasa permainan-permainan yang biasa dilakukan. Nah, jenis permainan dapat dilihat berdasarkan struktur geografis, yaitu jenis permainan anak kota dan permainan anak desa. Biasanya beda permainan anak-anak di kota dan anak-anak di desa. Kalau permainan anak kota, apa yang biasa dilakukan oleh anak-anak kota? Permainan anak kota biasanya anak-anak kota jarang diperbolehkan orang tuanya untuk bermain di luar rumah karena takut bahaya. Ya, banyak kendaraan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, biasanya anak-anak kota itu bermain di dalam rumah atau di dalam gedung dan dilakukan secara individual, secara pribadi. Misalnya apa? Mereka itu biasanya anak-anak di kota itu bermain, dia biasanya bermain komputer di dalam rumah, kemudian robot-robotan, kemudian main game online dan lain sebagainya. Itu biasa dilakukan oleh anak-anak di kota karena mereka tidak diperbolehkan untuk keluar karena orang tuanya takut bahaya. Nah, sebaliknya kalau di desa cenderung berbeda dengan permainan anak kota. Anak desa lebih bebas untuk bermain seperti dengan yang kamu alami. Bebas tidak bermain? Ya, karena kita berada di desa, tempatnya luas, maka kita bisa bebas untuk bermain. Ya. Kita bebas untuk bermain dengan teman sebaya kita. Kita mencari teman-teman sebaya kita untuk bermain. Kita bebas untuk bermain. Ada yang biasa, Patrick biasa bermain apa? Kalau pulang sekolah? Ya, selain itu, ya biasanya main bola karena banyak teman-teman sebayanya kumpul di lapangan untuk bermain. Nah, karena dekat dengan lingkungan alam yang luas, anak desa bisa mengembangkan kreativitasnya. Ya, jadi anak-anak desa itu bisa mengembangkan kreativitas dengan misalnya bisa membuat apa? Ya, anak-anak desa itu bisa membuat mobil. Ya, ada banyak kreatif yang bisa dilakukan. Bermain layang-layang, apa lagi? Ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang masing-masing kembali ke tempat duduk. Kita akan menggali teks kitab suci. Yang bawa kitab suci boleh dibuka dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Boleh juga lihat di papan tulis. Kemudian dua teman kita akan membacakan teks kitab suci ini secara bergantian. Yang ayat ganjil dibacakan oleh Patrick, kemudian genap dibacakan oleh Yunes. Yang lain boleh mendengarkan dengan saksama apa isi dari teks kitab suci yang akan dibacakan hari ini. Siap? Siap? Siap. Oke, silakan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem, tempat diketahui orang tuanya.
apabila mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Yerusalem, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, terima kasih. Kita sudah membaca teks dari Injil Lukas hari ini. Sudah dengar semua? Oke, nah setelah kita membaca teks dari kitab suci ini, silakan kita menjawab pertanyaan di depan ini. Pertanyaan yang pertama, apa tradisi yang biasa dilakukan oleh orang tua Yesus setiap tahun? Oke, Caca, apa tradisi yang biasa dilakukan oleh orang tua Yesus setiap tahun? Tradisi yang dilakukan oleh orang tua Yesus setiap tahun adalah merayakan Paskah di Yerusalem. Iya, jadi tradisi yang dilakukan adalah yang lain, betul? Paskah di Ya, apa tradisi? merayakan Paskah di Yerusalem. Iya, merayakan Paskah di Yerusalem bersama dengan orang tuanya. Kemudian, yang kedua, apa yang terjadi dengan Yesus ketika keluarganya kembali ke Yerusalem? Oke. Apa yang terjadi dengan Yesus? Yang terjadi dengan Yesus adalah Yesus tinggal di bait Allah bercakap-cakap dengan ahli ulama. Iya, waktu itu Yesus tinggal di bait Allah. Dia bercakap-cakap dengan ulama yang ada di situ. Sedangkan orang tuanya sudah berjalan pulang ke Nazaret. Iya. Nah, anak-anak, Yesus ini adalah anak Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Yesus ini adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia juga sama seperti kita. Nah, dia dilahirkan sebagai manusia di dalam keluarga. Dia lahir dan besar dari keluarga Santo Yosef dan Bunda Maria. Oleh karena itu, Yesus juga mengikuti tradisi hidup orang tuanya atau suku bangsa serta tradisi agamanya. Nah, pada umur 12 tahun, ketika Yesus bersama keluarganya pergi ke bait Allah, maka Yesus malah tertinggal di dalam bait Allah karena ia asyik untuk berdiskusi bersama dengan ahli ulama. Ya. Setelah kita mendalami teks kitab suci hari ini, kita akan masuk dalam refleksi. Silakan masing-masing anak-anak duduk dengan tenang untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Apakah saya sudah memahami bahwa lingkungan sekitarku dapat mempengaruhi perkembangan diriku? Tua dalam keluarga telah berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembanganku, memelihara, mengasihi dan mencari nafkah. Apakah yang harus aku lakukan untuk lingkungan masyarakat yang ada di sekitarku? Sudahkah aku bersyukur kepada Tuhan atas lingkungan sosial yang telah ikut membentuk kepribadian? Ya, anak-anak, inilah bahan refleksi kita untuk hari ini. Dan selanjutnya anak-anak akan mengerjakan tugas untuk penilaian yang ada di LKPD ini. Masing-masing anak-anak mengerjakan tugas ini. Dan sebentar setelah selesai dikerjakan, akan dikumpul
untuk penilaian. Soal sudah ada di lembaran kerja, ada 5 nomor, silakan masing-masing dikerjakan. Sesudah dikerja akan dikumpulkan kembali untuk dinilai. Ya, silakan masing-masing dikerjakan. Sudah? Oke. Kalau sudah selesai bekerja, akan dikumpul, kemudian diperiksa. Oke, anak-anak, untuk tugas yang sudah dikerjakan hari ini, Pak Guru sudah dinilai dan Pak Guru lihat nilainya semua tuntas. Jadi untuk pembelajaran hari ini, anak-anak semua boleh memperoleh nilai yang cukup memuaskan, yang sangat memuaskan, dan semua setelah dinilai semua dapat tuntas. Nah, kita akan mempersiapkan diri untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa doa penutup. Siapa yang bisa pimpin kita di dalam doa penutup? Oke, silakan Patri untuk pimpin kita di dalam doa penutup. Kita berdiri untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami boleh belajar dari Yesus yang tumbuh dan berkembang di lingkungan bersama kedua orang tuanya. Semoga kami pun dapat berkembang dengan baik sesuai kehendak-Mu di lingkungan di mana kami hidup setiap hari. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya di minggu